Cerita ini bermula dari seorang anak bernama Jin Mori ditinggalkan oleh kakeknya. Kenangan bersama sang kakek sering hadir dalam mimpinya, di mana dia berjanji akan hidup mandiri dan menikmati masa sekolahnya. Saat terbangun, dia melihat jamnya yang tampak rusak. Panik karena takut terlambat, Mori segera bergegas menuju lokasi turnamen. Sementara itu, seorang pria yang juga menjadi peserta turnamen tengah menyelesaikan pekerjaan sambilannya. Setelah berpamitan pada bosnya, dia pun berangkat ke tempat turnamen. Di sisi lain, seorang peserta wanita bertanya pada anggota eskul karate tentang arah menuju arena. Namun, perhatiannya justru teralihkan oleh otot-otot kekar mereka. Dalam perjalanan, Mori yang bersepeda tak sengaja melihat aksi penjamretan. Kasihan pada nenek yang menjadi korban, dia segera mengejar penjamret itu. Saat pengejaran berlangsung, penjamret itu menuju ke arah trotoar dan tanpa sengaja menabrak seorang wanita berkacamata bernama Yumira. Mori pun menabraknya dari belakang. Kesal karena kacamatanya pecah, Mira melemparkan pedang kayunya ke arah Mori hingga mengenai roda sepedanya. Setelah menjelaskan bahwa dia sedang mengejar pencuri, mereka akhirnya bekerja sama untuk menangkap penjamret tersebut. Penjamret itu cukup gesit dalam menghindari serangan pedang kayu Mira. Namun, Mori dan Mira tidak mau menyerah. Merasa terdesak, penjamret itu menebarkan uang curiannya agar Mori berhenti mengejarnya. Mira melompat dan hendak menebasnya, tapi malah menabrak papan petunjuk jalan hingga wajahnya terbentur. Tak disangka, pria pekerja sambilan tadi yang bernama Han Dewi muncul dan menghantam penjamret itu tepat di helmnya. Si penjamret terlempar beberapa meter dan jatuh dengan tragis. Berkat Han Dewi, aksi penjamretan itu pun berhasil dihentikan. Turnamen God of High School merupakan kompetisi bela diri tingkat nasional yang terbesar di Korea Selatan. Tujuannya adalah memilih 3 siswa SMA terbaik dari seluruh negeri untuk mewakili Korea di ajang dunia. Pemenangnya akan mendapat kesempatan agar keinginannya dikabulkan oleh sponsor. Setelah insiden penjamretan, Mori, Mira, dan Dewi pun saling berkenalan. Panitia kemudian meminta mereka segera menuju arena. Sang pembawa acara menjelaskan bahwa para peserta adalah ahli bela diri yang diundang langsung oleh penyelenggara turnamen. Kemenangan ditentukan dengan membuat lawan pingsan atau lawannya menyerah. Saat ini, babak penyisihan regional diadakan di berbagai tempat untuk menentukan peserta yang akan lanjut bertarung selama 1 bulan penuh. Setiap peserta dipasangi gelang yang berfungsi memantau kondisi vital mereka. Selain itu, nanomesin disuntikan ke dalam tubuh peserta untuk mempercepat proses penyembuhan. Tanpa basa-basi, pembawa acara pun memulai pertandingan. Awalnya, peserta dan penonton tampak bingung. Namun, suasana segera memanas ketika para peserta mulai menyerang yang dianggap lemah terlebih dahulu. Semangat bertarung pun membara, dan para petarung kuat mulai menguasai arena. Mori yang dianggap lemah menjadi sasaran banyak orang. Namun, dengan serangkaian tendangannya, dia pun berhasil mengalahkan para penyerang itu satu persatu. Peserta terakhir muncul. Dia merupakan seorang kriminal bernama Kang Man-sok yang diizinkan ikut dengan syarat khusus. Meski kekuatannya lebih rendah dari peserta lain, kecepatannya luar biasa hingga banyak yang tumbang. Gaya bertarung dan ucapan kasarnya membuat Mira geram. Mira memang kuat, namun Man-sok memiliki daya tahan tinggi terhadap serangannya. Tanpa disangka, Mori melucuti celana Man-sok dan mengejek celana dalam bergambar imut yang dipakainya. Man-sok yang marah langsung menendangnya. Mori mencoba menahan serangan itu, tapi tangannya terpeleset dan dia terkena tendangan maut. Anehnya, pergelangan kaki Man-sok malah cedera. Dalam sepersekian detik, ternyata Mori sempat menyikut pergelangan kakinya saat menerima tendangan. Pertarungan pun semakin panas di antara mereka. Di sisi lain, seorang pria berambut hitam bernama Park Mujin terlihat telah menghabisi para petinggi dari negara lain. Para petinggi yang selamat berasumsi bahwa dia memiliki Charyok, kekuatan supranatural yang berasal dari kontrak antara manusia dan dewa. Tak lama kemudian, alarm berbunyi menandakan adanya penyusup, dan sosok itu ternyata adalah Park Mujin sendiri. Setelah pertandingan selesai, Mira tanpa sengaja pulang searah dengan Mori dan Dewi. Karena rumah mereka melewati jalan yang sama, Mori sempat menatap Mira dengan tajam, mengingat pertandingan sebelumnya terhenti karena Mira marah saat pedangnya direbut. Dalam kondisi penglihatan yang buruk, dia tak bisa membedakan antara lawan dan kawan. Untungnya, Mori dapat pulih berkat nanomesin, meskipun sempat mengalami patah tulang leher. Dewi berpikir, mungkinkah sahabatnya juga bisa sembuh jika menggunakan nanomesin. Dia sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan sahabatnya. Suatu hari, Mori yang penasaran dengan pedang berharga milik Mira tanpa sengaja menjatuhkannya ke sungai.
Seketika, Mira menampar Mori dengan keras. Pedang itu ternyata adalah peninggalan ayahnya, simbol harapan agar Mira menemukan pewaris kuat yang mampu melanjutkan dojo aliran pedang cahaya rembulan. Mira bahkan mengorbankan masa mudanya untuk berlatih hingga kedua tangannya dipenuhi kapalan. Merasa bersalah, Mori datang membawa senter untuk membantu mencari pedang itu. Mira kemudian meminta maaf karena telah menamparnya, dan Mori memahami perasaannya. Tak lama, Dewi datang membawa lampu sorot yang dia pinjam dari bosnya untuk membantu pencarian mereka. Keesokan harinya, turnamen penyisihan resmi dimulai. Peserta yang berhasil bertahan hingga akhir akan mewakili wilayahnya di tingkat nasional. Yumira, Jin Mori, dan Han Dewi berhasil memenangkan babak pertama. Pertandingan berikutnya mempertemukan Kan Mansok dan Go Gamdo. Dia merupakan seorang ahli bela diri Tai Chi. Pada awal pertandingan, Kang Mansok sempat dihajar hingga keluar dari ring. Saat kembali, dia menerima tendangan keras, namun berhasil menangkis serangan setelah melepaskan ikatan tangannya. Arah pertandingan pun berbalik. Kini, Gamdo dipukul tanpa ampun oleh Mansok. Dengan kejam, Mansok menendang wajahnya dan mencekiknya. Gamdo berusaha melawan dengan teknik yin dan yang, tetapi Mansok dengan mudah membalikan serangan itu hanya dengan menggunakan kakinya. Mansok menghina Gamdo, menyebutnya tidak pantas menyandang gelar ahli bela diri, lalu menamparnya berulang kali. Gamdo menolak untuk menyerah atau memohon ampun pada orang seperti dirinya. Dalam kemarahan yang memuncak, Mansok mematahkan lengannya dan hampir membunuhnya. Tiba-tiba, sebuah tendangan taekwondo menghantam Mansok dan menjatuhkannya. Itu adalah Jin Mori yang tidak menyukai gaya bertarung Mansok atau gaya seni bela diri yang diciptakan untuk bertahan hidup di masa perang. Para komisioner mencoba menghentikan Mori karena tindakannya dianggap pelanggaran berat, tapi Mansok yang tersulut emosi tidak mau diremehkan dan kembali melancarkan serangan. Mereka pun saling beradu tendangan. Mori mempercepat gerakannya dan menendang 3 kali berturut-turut dengan kecepatan luar biasa hingga membuat Mansok terjatuh ke ring dan tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, tubuh Mori dipaksa jatuh oleh tekanan gravitasi yang sangat kuat. Sumber kekuatan itu berasal dari Pak Mujin atau pimpinan penyelenggara turnamen ini. Mujin menyatakan bahwa Mori akan menerima hukuman atas pelanggaran berat yang dilakukannya. Meskipun begitu, turnamen hari itu tetap dilanjutkan sesuai dengan rencana. Setelah memenangkan babak pertama, kini giliran Yumira bertarung melawan Ma Minson. Minson langsung menyerang dengan agresif, sementara Mira mengayunkan pedang kayunya berkali-kali. Minson menggunakan penetration step, lalu melompat ke atas pagar ring dan melemparkan tubuhnya ke arah Mira. Sebagai juara gulat asal Amerika, Minson dengan mudah memimpin jalan pertandingan. Dia datang jauh-jauh dari Amerika untuk ikut turnamen ini karena permintaan sang pemenang akan dikabulkan. Minson sendiri menginginkan satu hal yang aneh, yaitu menciptakan harem berisi pria-pria tampan. Tak butuh waktu lama, Minson memanfaatkan tali ring tinju untuk memantulkan tubuhnya ke arah tengah arena dan melancarkan serangan baru. Mira mencoba menggunakan teknik aliran pedang cahaya rembulan, namun tubuh Minson terasa sekeras baja. Minson pun melancarkan teknik spesialnya dan berhasil menjatuhkan Mira hingga kedua bahunya menyentuh lantai. Pedang kayu Mira terlepas dari genggamannya. Meski begitu, Mira masih sanggup bangkit. Pertarungan berlanjut sengit, dan tanpa pedang sekalipun, Mira berhasil melukai Minson. Serangan keduanya membuat Minson tak sadarkan diri, dan Mira pun keluar sebagai pemenang. Di sisi lain, Jin Mori masih ditahan di ruang komisioner. Para komisioner tengah mengadakan rapat untuk menentukan hukuman baginya. Pak Mujin melihat data diri Mori dan terkejut mengetahui bahwa dia adalah cucu dari Jin Tae-jin. Pak Mujin akhirnya memutuskan bahwa hukuman Mori adalah bertarung melawan salah satu komisioner yang dia pilih. Jika Mori menang, dia tidak akan didiskualifikasi. Sebelum pertandingan, Mujin memberikan buah-buahan kepada Mori agar tubuhnya fit untuk bertanding. Namun, komisioner P menyadari bahwa buah tersebut adalah buah suci yang bahkan para tetua belum diperbolehkan untuk memakannya karena kekuatannya terlalu besar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika manusia biasa memakannya. Setelah Mori memakan buah meri persik itu, dia merasa
merasa dadanya sakit hebat, muntah darah, dan akhirnya pingsan. Keesokan harinya, babak penyisihan kembali dimulai. Kini, giliran Han Dewi melawan Baek Sungcheol. Sungcheol sudah mempelajari gaya bertarung Dewi dari sebuah buku yang dia bawa. Di dalamnya, bahkan tertulis cara untuk mengalahkannya. Dewi langsung menerima pukulan dari tongkat bisbal Sungcheol. Karena mampu membaca gerakan lawan, Sungcheol selalu selangkah lebih cepat dan membuat Dewi kewalahan. Dia menghantam Dewi 12 kali berturut-turut, membuat otot, tulang, bahkan organ dalamnya terluka. Namun, Dewi mengingat kembali alasan dia ikut turnamen, yaitu untuk menyelamatkan sahabatnya bernama Wu Seung-tae. Dengan tekad kuat, dia mengaktifkan teknik 4 dewa pelindung, dimulai dari kura-kura hitam yang berhasil menghentikan serangan lawan dan menjatuhkan senjatanya. Dalam posisi kuda-kuda kedua, Dewi membuat Sungcheol kehilangan keseimbangan, dan pada kuda-kuda ketiga, dia menghancurkan pertahanan Sungcheol sepenuhnya, lalu berhasil memenangkan pertandingan. Sementara itu, Mori masih tidak sadarkan diri dengan darah kering di sekejur tubuhnya. Dalam mimpi, dia merasa dikelilingi oleh banyak orang dan makhluk asing. Saat pertarungan antara Mori dan Komisioner Ki dimulai, Mori belum juga muncul. Mendengar sorakan penonton membuat Pak Mujin tersenyum. Namun, Mori akhirnya datang meski sedikit terlambat. Pembawa acara menjelaskan aturan pertarungan. Mori hanya perlu menjatuhkan Komisioner Ki 1 kali untuk menang. Begitu pertandingan dimulai, Komisioner Ki tidak mampu mengikuti kecepatan Mori. Dalam waktu 7 detik, Mori sudah berhasil menjatuhkannya. Hal ini membuat penonton kecewa karena pertarungan terasa seperti main-main. Tiba-tiba, tubuh Mori terasa panas dan juga tak terkendali. Sementara Komisioner Ki yang murka akhirnya mengeluarkan Charyok, yaitu sosok badut pembawa sabit kematian. Kekuatan itu membuat Mori kewalahan dan hampir tewas. Namun, komisioner lain segera turun tangan menghentikan Ki. Pertarungan pun dinyatakan selesai, dan Mori diumumkan sebagai pemenang. Melihat hal itu, Pak Mujin semakin yakin Jin Mori adalah cucu dari harimau Jin Tae-jin. Akhir pekan ini, Dewi dan Mira akan saling berhadapan di atas arena. Seperti biasa, mereka pulang bertiga. Namun, tiba-tiba seseorang datang melamar Mira. Dengan tutur kata yang lembut, pria itu mengaku merasa ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Pria itu adalah Seongjin, seorang ahli bela diri yang mengaku sebagai petarung terkuat dan terkeren. Keesokan harinya, Seongjin datang lagi membawa bunga. Dia memuji Mira sebagai wanita kuat, cantik, dan memiliki potensi tak terbatas. Seongjin juga berjanji akan membuat aliran pedang cahaya rembulan menjadi terkenal di seluruh dunia. Karena merasa mimpinya bisa terwujud melalui Seongjin, Mira pun menerima lamaran itu. Sejak kecil, Mira telah kehilangan ayahnya dan diasuh oleh sang paman. Dia juga mewarisi dojo keluarga, namun sang paman terlalu lemah dan kurang berpengalaman dalam ilmu berpedang. Akibatnya, para murid kehilangan kepercayaan. Paman Mira sebenarnya tidak setuju dengan pernikahan ini, apalagi karena Mira masih bersekolah. Namun, Seongjin terus berkata manis dan menyanjung kemampuan Mira. Dia bahkan mengaku telah menyiapkan rencana besar untuk menjadikan aliran pedang cahaya rembulan yang terbaik di dunia. Kabar pertunangan itu membuat Mori gelisah. Dia datang ke rumah Mira dan bertanya apakah Mira benar-benar serius menikah dan akan membatalkan pertandingan semifinalnya. Namun, Mira mengusirnya. Mori lalu meminta bantuan Dewi, tetapi Dewi menasihatinya agar tidak ikut campur dalam urusan pribadi Mira. Meski begitu, Mori tetap merasa bahwa Mira tidak terlihat bahagia, dan Dewi pun menyadarinya meski dia tetap memilih tidak terlibat. Hari pernikahan pun tiba. Dari kejauhan, sang paman menatap keponakannya dengan pilu. Dia tahu bahwa Mira telah mengorbankan masa mudanya demi melestarikan aliran pedang cahaya rembulan. Karena itu, dia sadar bahwa pernikahan ini semata dilakukan demi meneruskan mimpi sang ayah. Paman Mira mencoba membujuk Seongjin agar membatalkan pernikahan tersebut. Namun, Mira datang dan meyakinkan pamannya bahwa dia bahagia karena impiannya akan segera terwujud. Sementara itu, Mori datang karena merasa ada yang tidak beres. Karena tidak diundang, dia dilarang masuk ke aula pernikahan. Tak lama, kebenaran mulai terungkap. Seongjin ternyata menikahi Mira karena mengincar pedang suci milik gadis itu, yang konon mampu mengendalikan
kerajaan dewa. Dia adalah bagian dari sekte sesat yang memerintahkan untuk memanfaatkan Mira demi membangkitkan kekuatan pedang suci tersebut. Dewi tiba dan menahan pukulan dari para penjaga keamanan, lalu menyingkirkan mereka dengan tubuhnya agar Mori bisa masuk ke aula. Song Jin marah dan menghunuskan pedangnya, namun Dewi menahannya dan menyuruh Mori berbicara dengan Mira. Mori menegaskan bahwa mimpi itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak diperjuangkan dengan tangan sendiri. Mira yang sudah berjuang sejauh ini tidak seharusnya menyerah begitu saja. Mira menampar Mori dengan bunga yang dipegangnya. Dia marah padanya karena merasa Mori tidak tahu apa-apa tentang hidupnya. Namun sang paman datang menghentikannya dan rela menahan pukulan demi melindunginya. Dia berkata bahwa ayah Mira pasti tidak menginginkan hal seperti ini. Dia hanya ingin Mira bahagia, mencintai dengan tulus, dan menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri. Mendengar itu, Mira teringat pesan ayahnya bahwa menggunakan teknik miliknya sendiri berarti menjalani hidup sesuai keinginan sendiri. Dia pun menangis dan meminta maaf karena tidak bisa melanjutkan pernikahan. Dia memilih untuk meraih mimpinya dengan caranya sendiri. Song Jin tertawa kesal dan mengeluarkan cariok miliknya. Tanpa ragu, dia menghancurkan bangunan dengan sekali tebasan. Mira terluka di perutnya, namun dengan keberanian dan tekad yang kuat, dia mampu mengalahkan Song Jin bahkan tanpa menggunakan pedang. Mira akhirnya kembali menjadi dirinya sendiri. Meski pedang kayu miliknya dicuri oleh Song Jin, dia tidak mengejarnya karena tekad dan semangat ayahnya telah tertanam di dalam dirinya. Malam harinya, kondisi sahabat Dewi memburuk dan menjadi kritis. Hal itu membuat Dewi kehilangan fokus dalam pekerjaannya. Seorang murid dari sekolah yang sama datang dan mengejek kondisi Sung Tae yang hampir meninggal. Ejekan itu sangat keterlaluan hingga membuat Dewi kesal dan melayangkan pukulan keras padanya. Rasa frustasi itu juga membuat Dewi kehilangan kendali. Dalam turnamen, dia mengalahkan Mira tanpa ampun. Hal ini membuat Mori menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Dewi. Setelah pertandingan melawan Mira, Dewi mengalami muntah-muntah. Tubuhnya seolah bereaksi terhadap trauma yang muncul karena telah menyakiti Mira, ditambah rasa bersalah yang menumpuk akibat kondisi sahabatnya yang sedang kritis. Sementara itu, Mori tengah bertarung melawan Byeon Jae-hee. Sejak awal pertandingan, Mori tidak memberi Jae-hee kesempatan untuk menyerang sedikit pun. Pertarungan berakhir dengan cepat dan Mori keluar sebagai pemenang. Dia tampak sangat bersemangat karena tujuannya hanyalah satu, yaitu mengalahkan Dewi. Usai pertandingan, Mori menjenguk Mira yang sedang dirawat. Berkat pengobatan nanomesin, seluruh luka Mira telah sembuh. Namun, Mori terlihat murung. Mira kemudian menasehatinya bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan siapapun jika masih menyimpan beban pikiran. Dia menerima kekalahannya dengan lapang dada, dan karena merasa dirinya belum cukup kuat untuk mengalahkan Dewi, jadi Mori tidak perlu mengkhawatirkannya. Meski begitu, Mira tetap tidak mengerti apa yang membuat Dewi berubah seperti itu. Sementara Dewi sendiri belum menceritakan tentang sahabatnya yang kini kritis. Tibalah waktu pertarungan antara Mori dan Dewi. Dari balik panggung, Park Moon Jin memperhatikan mereka dengan tenang, seolah sedang bertaruh apakah anak harimau itu akan benar-benar terbangun. Mori dengan teknik taekwondonya melancarkan tendangan cepat dan dinamis. Gerakannya ringan, kuat, dan lincah. Sedangkan Dewi dengan gaya karatenya mengandalkan kekuatan pukulan serta ketahanan tubuh yang luar biasa. Dia menambahkan serangan lutut ke kepala Mori, menciptakan kombinasi serangan dan pertahanan yang solid. Pertarungan mereka berjalan seimbang. Kedua belah pihak sama-sama pantang mundur. Di tengah pertarungan sengit itu, Komisioner P menerima sebuah panggilan telepon dan tiba-tiba memasang ekspresi serius. Sementara itu, Mori dan Dewi terus bertukar pukulan dan tendangan tanpa menahan diri. Mori merasa kecewa pada Dewi atas apa yang dia lakukan kepada Mira. Dia lalu mengeluarkan jurus andalannya, yaitu 3 tendangan beruntun yang mampu menghancurkan pertahanan lawan. Namun, Dewi menangkisnya dengan teknik 4 dewa penjaga. Di waktu yang sama, Mira yang sudah pulih hendak pulang bersama keluarganya. Saat melihat jam nanomesin di tangannya, dia menyadari ada orang lain yang juga menggunakan teknologi itu. Rasa penasaran membawanya ke ruang ICU, di mana dia menemukan Komisioner P dan seseorang yang terbaring ditutupi kain putih. Ketika melihat foto di samping ranjang, Mira menyadari bahwa orang itu adalah sahabat Dewi. Seketika, dia mengerti alasan
alasan Dewi bertindak seperti itu. Sebelum Sung Tae kritis, Dewi sempat memohon kepada Park Mujin agar sahabatnya diobati menggunakan nanomesin. Mujin menyetujuinya dengan satu syarat, Dewi harus memenangkan babak penyisihan regional dengan kemenangan mutlak. Tepat saat Mori terjatuh di arena, Mujin datang dan mengabarkan bahwa Sung Tae telah meninggal. Dalam kilas balik, masa lalu Dewi terungkap. Dia dulu seorang berandalan dengan banyak pengikut, sedangkan Sung Tae hanyalah murid biasa. Suatu hari, ketika Dewi terkepung oleh geng sekolah lain, Sung Tae datang menolongnya dan membantu mengalahkan mereka. Sejak saat itu, Sung Tae menjadi satu-satunya teman yang benar-benar mempercayainya. Ketika Dewi mulai terpojok dan kehilangan semangat di tengah pertarungan, Mira datang membawa Toa, berteriak memanggilnya payah, lalu menyerahkan sepucuk surat dari Sung Tae yang dia bawa dari rumah sakit. Setelah membaca surat itu, Dewi perlahan tersenyum dan kembali berdiri. Dia menatap Mori dengan tekad baru, tekad untuk percaya pada teman-temannya. Pertarungan pun kembali berlanjut. Mereka saling memukul dan menendang, tapi kini tanpa kebencian, hanya semangat dan saling pengertian. Ini bukan lagi sekedar pertarungan, melainkan pembuktian di antara kedua sahabat yang saling menghormati. Dewi akhirnya menyadari bahwa Mori dan Mira adalah orang-orang yang bisa dia percaya. Namun pada akhirnya, Mori menggunakan jurus pembalik naga biru milik Dewi sendiri dan berhasil membuatnya tumbang. Pertandingan pun dimenangkan oleh Mori. Saat berbaring, Dewi teringat pada Sung Tae. Namun, tidak ada penyesalan di wajahnya. Dia tahu bahwa temannya itu telah berjuang sekuat tenaga. Suasana di antara mereka pun kembali hangat. Ini merupakan sebuah awal baru bagi persahabatan mereka bertiga. Di sisi lain turnamen, seorang pria tua bernama Jin Tae-jin sedang dikepung oleh anggota sekte sesat. Karena menolak ajakan mereka, tak ada pilihan lain bagi sekte itu selain menyerangnya. Sementara itu, Mori yang tengah beristirahat tiba-tiba merasa cemas dan penasaran dengan keberadaan kakeknya. Kembali ke arena turnamen, peraturan baru diumumkan. Kini, pertarungan akan berlangsung dalam format tim. Para petarung dari berbagai kota akan datang untuk merebutkan gelar juara turnamen nasional Korea. Dalam cuplikan pertandingan, terlihat Mira berhadapan dengan Jae-hee dan berhasil memenangkan duel tersebut. Berkat kemenangannya, Mira menempati posisi ketiga dalam tim, bergabung dengan Mori dan Dewi sebagai perwakilan Seoul di tingkat nasional. Sementara itu, para komisioner tengah mengadakan rapat rahasia untuk mencari dan menganalisis para peserta yang memiliki potensi sebagai kunci. Istilah kunci mengacu pada makhluk yang mewujudkan bagian dari jiwa dewa. Park Mujin menjelaskan bahwa anak-anak seusia mereka menyimpan berbagai emosi kuat, yaitu percaya diri, marah, bahkan putus asa. Dan ketika emosi itu berubah menjadi kekuatan untuk melangkah maju, kunci mereka akan terbangkitkan. Dalam rapat tersebut, Komisioner R melaporkan bahwa Nox mulai bergerak di balik layar. Nox adalah organisasi rahasia menyerupai sekte sesat yang juga mencari kunci. Namun, tujuan mereka bertentangan dengan Majelis Nasional yang dipimpin oleh Park Mujin, sehingga kedua pihak berada dalam posisi yang bermusuhan. Menyadari situasi yang semakin berbahaya, Mujin memutuskan untuk memanggil anggota The Six. Salah satu anggota The Six, seorang kakek tua bernama Nak Bong Chim, datang lebih dulu menemui murid lamanya. Untuk memastikan identitasnya, Bong Chim sempat mengetes Mujin sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam gedung bersama. Bong Chim bercerita bahwa dia telah bertemu dengan Jin Mori dan berniat menjadikannya murid, tapi sekedar untuk melihat reaksi dari rival lamanya yaitu Jin Tae-jin. Tak lama kemudian, ketika Mori sedang berlatih, Bong Chim tiba-tiba muncul dan menusukkan jarum akupuntur ke kakinya yang sedikit terkilir. Mori sempat terkejut, tapi tak lama rasa sakitnya hilang dan kakinya langsung sembuh. Di sisi lain, Jin Tae-jin berhadapan dengan para anggota Nox seorang diri. Dia dikenal memiliki kekuatan Charyok dan para anggota Nox berusaha menandinginya. Pemimpin mereka lalu memanggil kekuatannya. Sebuah pedang raksasa muncul dari lingkaran sihir di langit. Pedang itu tepat berada di atas kepala Jin Tae-jin. Sementara itu, Mira sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ketika dia bertemu dengan Sim Bongsa, Mira terkejut mengetahui bahwa Bongsa ternyata buta. Namun meski demikian, dia justru memahami lebih dalam tentang aliran pedang cahaya bulan milik Mira. Bongsa berkata bahwa Mira belum mampu mengeluarkan kekuatan sejatinya. Dia juga mengungkapkan bahwa teknik dari aliran pedang cahaya bulanlah yang dulu menyebabkan dia kehilangan penglihatannya. Setelah percakapan itu, Bongsa didekati oleh badut kelinci
kelinci misterius yang ternyata adalah pembunuh bayaran dari Nox. Sementara itu, Park Mujin menemui Han Dewi untuk menanyakan apakah dia akan melanjutkan turnamen, sebab perjanjian mereka sebelumnya dianggap batal karena sahabatnya yang menjadi alasan Dewi bertarung kini telah meninggal. Namun, Dewi menjawab tegas bahwa dia masih ingin berjuang, bukan lagi demi Sung Tae, tetapi demi teman-temannya. Dia merasa berhutang pada mereka karena telah menuntunnya keluar dari kegelapan dan memperbaiki arah hidupnya. Sebelum pergi, Dewi sempat bertanya tentang kekuatan misterius yang seolah mengatur jalan turnamen dari balik layar. Park Mujin menjelaskan bahwa itu adalah Charyok, kekuatannya dipinjam dari makhluk dunia lain yang keberadaannya melampaui nalar manusia. Mujin juga mengungkapkan bahwa tujuan sebenarnya dari turnamen God of High School adalah untuk menarik keluar kekuatan para dewa dan menjadikannya milik manusia. Turnamen tingkat nasional pun akhirnya dimulai. Namun, kali ini pembawa acaranya bukan Simbongsa. Alasannya karena dia telah tewas dibunuh oleh antek-antek Nox. Bahkan, Komisioner Ki pun menjadi korban dari serangan organisasi tersebut. Turnamen dimulai dengan pertandingan antara wilayah Chungcheong dan kota Seoul. Aturannya sederhana, 3 petarung dari masing-masing tim akan bertarung 1 lawan 1 secara bergantian. Tim yang berhasil meraih 2 kemenangan terlebih dahulu akan menjadi pemenang. Mori meminta izin untuk maju pertama. Mira sempat mengingatkannya agar berhati-hati, karena bisa saja ada pengguna Charyok dari pihak lawan. Lawan pertama Mori adalah Nagidong. Dengan percaya diri, Mori memperkenalkan teknik barunya, yaitu teknik akupuntur. Dengan menusuk titik-titik tertentu pada tubuh, dia bermaksud meningkatkan kekuatan serangannya secara drastis. Namun, bukannya menjadi lebih kuat, Mori justru tak bisa bergerak karena salah menekan titik tubuh. Nagidong pun dengan mudah mengalahkannya. Pertandingan kedua mempertemukan Dewi dan Jim Pung Kwang, pria berusia 38 tahun yang masih duduk di bangku SMA. Pung Kwang menggunakan teknik bertarung khas pekerja kasar, sementara Dewi menanggapinya dengan jurus pamungkas 4 dewa pelindung. Walau terpukul hebat, Jang Mi, teman satu timnya Pung Kwang, tetap yakin dia tidak akan menyerah. Dia teringat pada masa lalu saat pertama kali bertemu dengannya. Dulu, Pung Kwang sering diejek karena usianya. Dia pernah masuk SMA, lalu keluar dan mencoba berbagai pekerjaan, namun semuanya gagal. Dia dulu menyerah pada dirinya sendiri. Kini, demi membuktikan bahwa dirinya bukan orang yang sama, Pung Kwang memilih terus bertarung. Saat terdesak, Pung Kwang menggunakan Charyoknya yang merupakan perwujudan palu milik Dewa Petir Thor. Kekuatan itu luar biasa besar, namun Dewi berhasil menahannya dan melancarkan serangan balasan. Dengan melanjutkan jurus terakhir dari 4 dewa pelindung, Dewi berhasil mengalahkan Pung Kwang dan memenangkan pertandingan kedua untuk tim Seoul. Sementara itu di tempat lain, Komisioner Ki tengah menghadapi salah satu pembunuh Nox yang telah membunuh Simbongsa. Dia tertusuk pedang besar, dan si pembunuh dengan dingin mengaku juga telah membantai istri serta anak bongsa. Seketika, tangan si pembunuh terpotong, dan pedang yang menusuk tubuh Ki pun menghilang. Dengan aura mengintimidasi yang luar biasa, Ki lalu memutar sabitnya dengan cepat, membuat si pembunuh kehilangan kedua tangannya. Saat nyawanya hampir melayang, 2 rekannya tiba-tiba datang, yang ternyata adalah utusan resmi Nox. Mereka dikirim untuk membunuh para komisioner. Axley menghindar dan melepaskan kekuatan Charyoknya, sementara Saturn menggunakan Charyok 1000 tangan. Dia menyerang Ki dari segala arah. Tak lama kemudian, Komisioner O datang karena gelang pembatas kekuatan Ki terlepas. Dia bermaksud memeriksa situasi. Saturn kemudian mengeluarkan salib raksasa yang dapat menambahkan energi suci ke arah musuh. Dia mencoba melahap Komisioner O dengan kekuatan Charyoknya, namun kalah oleh Charyok milik O yang bernama Naga Changsi. Pertandingan ketiga mempertemukan Mira dan Jang Mi. Pertarungan ini akan menentukan di mana yang melangkah ke babak berikutnya. Keduanya sama-sama ahli berpedang, namun gaya bertarung mereka sangat berbeda. Pertarungan berlangsung sengit hingga pedang milik Jang Mi patah. Meski begitu, dia masih memiliki kekuatan terakhir, yaitu Charyok miliknya. Dalam pertandingan, Ryu dinyatakan kalah, sedangkan pemenangnya adalah Cha. Babak berikutnya mempertemukan Sung Ah melawan Namgung. Dalam pertarungan itu, Namgung menyerang dengan memanfaatkan kekuatan fisiknya. Namun, Sung Ah mampu menghindari semua serangannya dan menjatuhkan lawannya hanya dengan 1 tendangan. Sementara itu di bangku penonton, Mori bersama Mira dan Dewi menyaksikan pertandingan dengan seksama. Namun, alih-alih memperhatikan kemampuan bertarung para peserta, Mori justru terpaku pada gambar harimau di pakaian Ilpyo
yang sama persis dengan simbol di seragam militer milik kakeknya. Dengan penuh percaya diri, Ilpyo mengatakan pada lawannya bahwa dia tidak akan mungkin bisa menang melawannya dan menyarankan agar lawannya menyerah saja. Namun, orang itu tidak gentar. Dia justru balik mengejek dan menyerang Ilpyo dengan seluruh kekuatannya. Meski setiap serangan terlihat berbahaya, Ilpyo mampu menangkis semuanya dengan ilmu bela diri kuno, lalu menebas dengan serangan cepat hingga lawannya tumbang. Sore harinya, Mira, Dewi, dan Mori pulang bersama. Saat membicarakan kekuatan yang diperlihatkan para peserta, Mori berkata bahwa dirinya tidak membutuhkan kekuatan seperti itu. Dia hanya ingin menjadi kuat dengan kekuatan sendiri, bukan dengan meminjam kekuatan dari luar. Setelah berpisah dengan teman-temannya, Mori tiba-tiba dihampiri Ilpyo. Dengan ramah, Ilpyo mengatakan bahwa dia adalah penggemar Mori dan ingin berjabat tangan dengannya. Mori menanggapinya sopan, namun secara tiba-tiba Ilpyo menarik tangannya dan menyerang Mori. Merasa terancam, Mori pun meladeni serangan itu hingga keduanya bertarung dengan sengit. Pertarungan tersebut berakhir imbang. Setelah itu, Ilpyo memperkenalkan dirinya dengan benar dan menyatakan keinginannya untuk bertarung sungguhan melawan Mori suatu saat nanti. Kebetulan, Mori memiliki pertanyaan. Dia ingin mengetahui arti logo harimau di jaket Ilpyo. Ilpyo pun menjelaskan bahwa simbol itu adalah bentuk penghormatannya kepada Jin Tae-jin, kakeknya Mori. Dulu, ketika masih kecil, Ilpyo pernah didatangi oleh Jin Tae-jin. Setelah kematian ayahnya, Jin Tae-jin memberikan sebuah buku yang berisi teknik rahasia Taekyon. Dia menjelaskan bahwa sebelum kakeknya meninggal, dia mempelajari Taekyon dan mengembangkan teknik baru yang kemudian ditulis dalam buku itu. Jin Tae-jin juga menceritakan bahwa kakek Ilpyo dulu adalah orang yang sangat kuat. Hal itu membuat Ilpyo termotivasi untuk menjadi sekuat dirinya. Setelah bercerita, Ilpyo bertanya tentang kabar Jin Tae-jin. Namun, sebelum Mori sempat menjawab, tiba-tiba dia diserang oleh Jaegeltaek. Ilpyo segera menahan serangan itu dan sangat marah karena Jaegeltaek melibatkan orang lain dalam urusan pribadinya. Untungnya, konflik tidak berlanjut karena Jaegeltaek segera pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Mori memanfaatkan waktu luangnya untuk berolahraga. Sementara itu, di tempat lain, Komisioner Ki memprotes Mujin karena membiarkan si Bongsa terbunuh oleh Nox. Namun, Mujin menghempaskannya dengan kekuatan. Kedatangannya membuat Mujin kesal karena merasa diperlakukan lancang. Beberapa saat kemudian, komisioner lain menjelaskan bahwa orang yang dibunuh oleh Nox sebenarnya hanyalah boneka buatan, sedangkan si Bongsa yang asli telah diamankan. Ki merasa beruntung karena tidak benar-benar tewas. Tetapi, meski merasa bersalah, Ki tetap menolak meminta maaf pada Mujin. Sebagai konsekuensi, gajinya dipotong selama 9 bulan. Di waktu yang berbeda, Mujin mengadakan rapat dengan para penyelenggara turnamen. Dia memperingatkan mereka bahwa cepat atau lambat, Nox pasti akan datang untuk menghancurkan God of High School. Karena tak ada lagi ruang untuk berdiskusi, Mujin memberikan izin kepada para anggotanya untuk melepaskan batasan kekuatan dan menghancurkan musuh dengan seluruh kemampuan mereka. Selain itu, dia juga menegaskan pentingnya mendapatkan sang kunci demi melawan kekuatan para dewa. Sore harinya, Mori kembali berkumpul dengan kedua rekannya. Mereka makan bersama dan bersenang-senang, membuat Mori teringat akan nasihat dan kenangan bersama kakeknya. Saat Mori masih kecil, ia sering diajak berpergian bersama kakeknya. Mori kecil sebenarnya ingin menetap di suatu tempat, namun mereka tidak bisa melakukannya karena banyak orang jahat yang mengincar kakeknya. Di masa sekarang, Mori menerima sebuah foto kakeknya yang sedang disekap. Melihat foto itu, dia segera mencarinya. Sementara itu, di area pertandingan, turnamen telah memasuki babak perempat final. Hari ini, tim Seoul akan melawan tim Jeju. Ini merupakan pertandingan pertama tim Jeju. Mereka mendapat keberuntungan dalam undian sehingga langsung lolos ke babak ini. Beberapa saat sebelum pertandingan dimulai, Mira dan Dewi merasa khawatir karena Mori belum juga datang. Karena waktu sudah habis, mereka terpaksa memulai pertandingan tanpa kehadiran Mori. Sesuai aturan, jika Mori belum tiba sebelum pertandingan kedua dimulai, maka tim Seoul akan dinyatakan gugur. Pertandingan pertama mempertemukan Lemarin dan tim Jeju melawan Mira dari tim Seoul. Saat memasuki arena, Marin mengenakan jubah misterius. Begitu pertandingan dimulai, dia langsung melepaskan jubahnya dan bertarung tanpa pakaian, membuat penonton bahkan Mira sendiri merasa jijik melihatnya.
Sementara itu, Mori tiba di sebuah gudang tua. Di sana, dia menemukan kakeknya yang sedang berbaring dalam keadaan terikat. Di saat yang sama, Mira dan Marin saling menyerang. Marin sempat mengunci Mira dari belakang, namun Mira berhasil melepaskan diri karena tubuhnya yang licin akibat tabir surya. Keduanya bertarung dengan gaya berpedang masing-masing. Awalnya, pertarungan berlangsung seimbang, namun perlahan Marin mulai unggul berkat kekuatan fisiknya dan pedangnya yang jauh lebih kuat. Marin menyebut pedangnya sebagai harta nasional. Pedang yang sangat kuat mampu menghancurkan senjata lawan dan bahkan bisa kembali ke tangan pemiliknya sendiri. Hal itu membuat Mira tidak bisa merebutnya. Sementara itu, Mori berusaha melepaskan ikatan kakeknya. Namun, tiba-tiba Jin Tae-jin bertingkah aneh. Tiba-tiba tubuhnya meledak dan menghancurkan bangunan. Sesaat kemudian, muncul seorang pria misterius yang berkata bahwa tim lemah telah dibersihkan. Namun, ledakan itu tidak cukup untuk membunuh Mori. Dia masih mampu berdiri dan melawan pria yang menjebaknya itu. Di arena, Mira kehilangan pedangnya dan terpaksa bertarung dengan teknik berpedang tanpa pedang. Dia terus menghindar sambil menahan luka-luka berat di tubuhnya. Sementara itu, Dewi ditantang bertarung oleh seorang gadis dari tim Chung Cheng. Namun, pertarungan mereka berhenti ketika gadis itu dipanggil oleh rekannya. Musuh yang dihadapi Mori ternyata adalah Fei Long, seorang petarung dengan kemampuan memperbanyak diri dan menyerang diri dari berbagai arah secara bersamaan. Saat Mori terjatuh ke lantai bawah, dia menemukan mayat-mayat anggota tim Jeju yang asli. Kemudian, baru dia sadari bahwa para penyerang itu telah membunuh dan menyamar sebagai tim Jeju untuk menyusup ke turnamen. Mengetahui hal itu, Mori marah besar. Lalu dia menggunakan teknik khusus yang membuat tubuhnya tidak merasakan sakit selama 1 jam. Sementara itu, Mira sudah kewalahan. Tubuhnya penuh luka akibat serangan bertubi-tubi dari Marin. Meski begitu, dia tidak menyerah dan tetap percaya bahwa Mori akan datang. Dalam kondisi hampir pingsan, Mira masuk ke alam bawah sadarnya dan bertemu dengan bayangan dirinya sendiri. Di sana, dia membangkitkan kekuatan Charyok yang memungkinkannya meminjam kekuatan dewa. Dengan kekuatan baru itu, Mira mampu merebut kembali pedang lawannya dan melancarkan serangan balasan yang mematikan. Tak lama kemudian, Mori datang tepat waktu. Setelah berhasil mengalahkan Fei Long, dia bergegas menuju arena dan melanjutkan pertandingan. Saat menghadapi penyusup yang menyamar sebagai tim Jeju, Mori menggunakan teknik tendangan naga biru, teknik yang sama dia gunakan untuk mengalahkan Fei Long. Di masa lalu, Ilpyo pernah ditanya oleh Seungyeon mengapa dia berjuang begitu keras untuk menjadi kuat. Ilpyo menjawab bahwa dia pernah membuat janji dengan seseorang. Tepat setelah dia mengucapkan hal itu, Seungyeon tiba-tiba diserang oleh Jageltek. Tidak terima atas perbuatan itu, Ilpyo pun membalas dendam dan menghajar Jageltek hingga tidak bisa bergerak. Tak lama kemudian, Ilpyo menerima undangan untuk ikut turnamen. Di masa sekarang, pihak penyelenggara turnamen akhirnya mengetahui bahwa peserta dari tim Jeju telah digantikan oleh pihak lain. Namun, hasil pertandingan tetap tidak berubah. Tim Mori berhak melaju ke babak semifinal. Dewi kemudian bertanya siapa dalang dibalik kejadian itu, dan Moonjin menjawab bahwa semuanya dilakukan oleh Nox. Selain itu, Jageltek juga terlibat karena telah bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan sang kunci. Sementara itu, di arena turnamen, tim Seoul akan melawan tim Jeolla Selatan. Dewi maju sebagai peserta pertama dan bertarung melawan Park Sung-a. Strategi tim Jeolla Selatan adalah melancarkan serangan pertama untuk mengacaukan keseimbangan lawan. Saat Dewi mulai kesulitan bergerak, Sung-ah memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang dengan kekuatan penuh. Ketika menerima serangan, Dewi teringat percakapannya dengan Mori sebelumnya. Saat itu, Mori berkata bahwa dia pasti akan menjadi juara demi mendapatkan petunjuk tentang keberadaan kakeknya. Mengingat tekad temannya, Dewi pun kembali bangkit dan melancarkan serangan balasan terhadap Sung-ah. Sebagai sesama ahli bela diri, Sung-ah tetap bertekad untuk bertarung hingga akhir. Namun, Dewi lebih unggul dan berhasil keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, Dewi berkata kepada Mori bahwa bukan hanya dirinya yang akan menang, tetapi mereka bertiga akan menjadi juara bersama sebagai satu tim. Ucapan itu membuat Mori kembali bersemangat. Di sisi lain, sang mandop seorang bishop dari sekte Nox tengah berhadapan dengan Moonjin. Bersama para pengikutnya, mereka berkumpul di suatu tempat untuk melakukan ritual pemanggilan. Pertandingan berikutnya mempertemukan Jin Mori dengan Park Ilpyo. Sebelum bertarung, Ilpyo memperingatkan bahwa taekwondo milik Mori tidak akan bisa menang melawannya. Namun, Mori tidak memperdulikannya dan tetap maju dengan penuh keyakinan. Keduanya pun saling
bertukar pukulan dan tendangan sengit. Meski tampak seimbang, Ilpyo sedikit lebih unggul karena memahami kelemahan Mori. Menurut Ilpyo, Mori memiliki 3 kelemahan. 1. Lemah dalam pertarungan jarak dekat. 2. Kuda-kuda tekniknya mudah dibaca. 3. Tekniknya terlalu membebani tubuhnya sendiri. Sementara itu di luar arena, Mujin dan rekan-rekannya tengah menahan serangan besar dari Sekte Nox. Meskipun kekuatan itu disebut sebagai hukuman dewa, serangan tersebut berhasil dihentikan oleh salah satu anggota The Six. Mujin menahan pedang dewa yang dipanggil Nox, sementara Xiao Hanriang berusaha menghancurkannya menggunakan berbagai harta nasional. Setelah mengetahui kelemahannya, Mori mulai mencari cara untuk mengatasinya. Dalam waktu singkat, dia berhasil menemukan solusi dan membuat Ilpyo tumbang. Di saat yang sama, The Six juga berhasil menahan serangan Sekte Nox. Namun, situasi tiba-tiba berubah. JP Ilpyo turun menjadi 1 dan kekuatan dahsyat mulai mengalir dalam tubuhnya. Tampaknya, Ilpyo telah membangkitkan sang kunci. Kebangkitan Charyok rubah ekor 9 membuat semua orang merinding. Bahkan, Mujin dan Mandok dapat merasakan kebangkitan kekuatan sang kunci atau rubah ekor 9 tersebut. Mori berusaha menilai kekuatan lawannya dengan tenang, namun tak satu pun pukulannya mampu melukai Ilpyo. Saat Ilpyo membalas, Mori menerima rentetan tendangan bertubi-tubi hingga terjatuh dan sulit bergerak. Meski begitu, Mori tetap tidak mau menyerah. Dia melancarkan serangan tendangan naga es, namun serangan itu tidak mempan. Ilpyo sempat terlihat kesakitan, tetapi hal itu tidak mengurangi kemampuan bertarungnya. Dia terus menyerang Mori dengan kekuatan penuh. Di tengah pertarungan sengit itu, Mori menyadari bahwa Charyok bukan sekedar kekuatan yang dipinjam dari luar, melainkan juga berasal dari tubuh dan pikirannya sendiri. Dengan kesadaran baru itu, Mori tidak lagi menahan diri. Dia memanggil kekuatan Charyoknya yang mampu menangkis semua serangan, serta memunculkan tongkat dan tangan roh yang akhirnya mengalahkan Ilpyo hanya dengan satu serangan. Mori pun memenangkan pertandingan tersebut. Namun, dia tidak mengingat apa yang sebenarnya terjadi padanya. Mandok mempertanyakan kekuatan roh yang baru saja muncul, tetapi Mujin hanya tersenyum tanpa memberi penjelasan. Merasa tidak sejalan dengan pemikiran Mujin, Mandok pun pergi dengan kasar. Setelah menggagalkan rencana Sekte Nox, Mujin memerintahkan rekan-rekannya untuk tetap bersiaga di titik yang telah ditentukan. Dia mencurigai Nox masih menyimpan rencana lain. Setelah kekalahannya, Ilpyo yang pingsan segera dilarikan ke rumah sakit. Begitu kondisinya membaik, Mori datang menjenguk. Mori terlihat sangat sehat, namun Ilpyo bersikeras bahwa dirinya lebih bugar karena mengikuti anjuran perawat. Saat Mori ditanya apakah dia menggunakan Charyok dalam pertandingan, dia menjawab tidak tahu pasti, sama seperti kebingungan yang dirasakan Ilpyo sendiri. Karena pertarungan mereka menguras banyak tenaga, Sung Ah menyarankan Mori dan Ilpyo untuk beristirahat. Mori menyetujuinya, tetapi dia masih ingin berbicara dengan Ilpyo tentang kakeknya. Dia mengaku tidak tahu di mana kakeknya berada dan bertekad menjadi juara agar bisa mendapatkan informasi tentangnya. Ilpyo memperingatkan bahwa lawan Mori di final adalah orang yang sangat kuat, namun dia yakin Mori bisa menang. Sementara itu, di sisi lain, seorang pasien bernama John Jugok terpapar kekuatan roh dan secara tidak sengaja bertemu Jageltek. Jugok langsung menyerang dengan membabi buta. Saat seorang pelayan berusaha menahannya, Jageltek memanfaatkan kesempatan untuk membalas serangan. Ilpyo dan rekan-rekannya kemudian ikut bergabung dalam pertempuran itu. Sebelum John Jugok berubah menjadi lebih ganas, Jageltek berhasil menghabisinya. Sayangnya, tindakan tersebut membuat teman-temannya Ilpyo kehilangan kaki dan tangan mereka. Sang kunci kini berada tepat di depan mata. Demi mendapatkannya, Mandok memanggil sebuah portal besar yang mengeluarkan pasukan roh dan patung Buddha raksasa. Ilpyo yang dipenuhi amarah membangkitkan Charyoknya untuk menghadapi Jageltek. Sementara Jageltek berusaha mengalahkannya demi merebut kunci yang tertanam di dalam tubuh Ilpyo. Pertarungan sengit pun pecah. Jageltek memanggil makhluk-makhluk bergigi dari Charyoknya, lalu mengerahkan monster-monster itu untuk mengepung Ilpyo. Di sisi lain, Mujin dan rekan-rekannya berjuang menahan serbuan pasukan roh yang dipanggil oleh Mandok. Menyadari situasi semakin kacau, Mujin akhirnya menyatakan bahwa turnamen God of High School telah resmi berakhir. Ilpyo terus menghujani Jageltek dengan pukulan bertubi-tubi. Namun bukannya menyerah, Jagel justru tersenyum dan berkata bahwa dirinya bukan pecundang. Dia kemudian memanggil Charyok Megalodon dan memaksa keluar sang kunci dari tubuhnya. Begitu kunci terlepas, orang-orang langsung berebut untuk mendapatkannya. Saat kunci
kunci jatuh ke tangan Mandok, Mori segera melompat dan menendangnya, merebut kunci itu sebelum sempat diamankan. Melihat kekacauan yang melanda Korea, para pemimpin dari Amerika Serikat akhirnya turun tangan. Dengan dalih melindungi dunia, mereka meluncurkan rudal berhulu ledak nuklir tanpa memberi peringatan. Mujin yang tengah kewalahan segera menerima laporan bahwa puluhan rudal telah dilepaskan dari benua Amerika. Menyadari bahaya besar itu, Mujin menggunakan kekuatannya untuk memindahkan semua orang ke tempat yang lebih aman. Seluruh peserta turnamen terlempar ke sebuah pulau terpencil. Di sana, Mori menemukan Ilpyo dalam keadaan terluka parah. Dengan keterampilannya, Mori menghentikan pendarahan Ilpyo. Saat Mori bertanya apakah semua ini ulah Jegeltek, Seungyeon yang berada di samping mereka menjawab bahwa Jegel adalah sosok yang berbahaya, seseorang yang selalu mengawasi Ilpyo dan juga Mori. Tak lama kemudian, Ilpyo sadar kembali. Saat Mori menanyakan tentang kunci, Ilpyo mengaku tidak tahu mengapa benda itu berada di dalam tubuhnya, tetapi dia bisa merasakan kekuatan besar darinya. Karena itu, Ilpyo menitipkan kunci tersebut kepada Mori, meminta agar benda itu tidak jatuh ke tangan Jegeltek. Sementara itu, kekacauan di Seoul masih terus berlangsung. Penduduk berusaha menyelamatkan diri, sementara yang lain terus bertarung melawan ancaman yang terus berdatangan. Ketika rudal semakin dekat, salah satu anggota The Six menggunakan kekuatannya untuk memindahkan semua orang ke tempat aman. Dia bahkan berhasil mengubah arah rudal dan menjadikannya senjata untuk menghancurkan patung raksasa yang dipanggil oleh Mandok. Namun, ledakan nuklir tetap terjadi. Dalam sekejap, sebagian besar kota Seoul hancur luluh lantak. Di tengah kehancuran itu, Jegeltek masih memburu sang kunci. Dia membantai siapapun yang berani menghalanginya. Ketika akhirnya dia menyadari bahwa kunci itu dipegang oleh Mori, Jegel memerintahkannya untuk menyerahkannya. Namun Mori menolak, bertekad melindungi kunci agar tidak jatuh ke tangan Jegel. Sayangnya, kekuatan Mori tidak cukup untuk menandingi Jegel. Kunci itu berhasil direbut dan diserap oleh Jegeltek, memberinya kekuatan yang bisa melampaui dewa. Tubuhnya berubah dari wujud manusia menjadi bayi bersayap, lalu tumbuh menjadi entitas mengerikan dengan kekuatan yang luar biasa. Para komisioner menyaksikan kejatuhan makhluk dewa dari kejauhan. Jegel yang telah menyerap kekuatan kunci ingin melahap segalanya dan menjadikannya kehampaan. Mori pun teringat kilas masa lalunya. Namun, Jegel dengan cepat menyerang Mira. Dewi menahan tubuh Mira yang terlempar, lalu menghindari serangan berikutnya. Bahkan, serangan pedang cahaya Mira dapat ditahan Jegel hanya dengan satu jari. Dewi dan Mori pun tak mampu mendekatinya. Mori bersumpah tidak akan memaafkan orang yang telah melukai teman-temannya. Dia berhasil melepaskan diri dari jeratan telekinesis Jegel, lalu menusuk bagian dadanya sendiri menggunakan teknik akupuntur. Dengan tekad penuh, Mori menerjang ke depan dan terus bertarung meskipun tubuhnya sudah nyaris hancur. Dewi dan Mira bekerja sama untuk menekan Jegel, sementara Mori melancarkan serangan pamungkas. Namun, kekuatan itu tidak mampu melukai Jegel yang telah menelan kunci. Mereka terpaksa harus mundur, tetapi sekelompok makhluk kiriman Jegel menghalangi jalan keluar. Saat situasi semakin genting, Jegel meluncurkan panah cahaya ke arah Mori. Dewi menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri dan berteriak agar Mori dan Mira segera lari. Pengorbanan Dewi memicu ingatan Mori yang semakin jelas tentang dirinya yang dulu bertarung sendirian melawan entitas dewa dengan tongkatnya. Tiba-tiba, sebuah pilar besar jatuh dari langit. Mandok yang memahami banyak hal tentang kunci segera mengenali Mori sebagai penjaga kunci yaitu Sun Wukong. Mori memanggil tongkat legendarisnya, tongkat besar yang bisa menyusut ketika dia perintahkan. Pertarungan kembali dimulai. Kini, Mori mampu menandingi kecepatan Jegel. Meski sempat terlempar dan hampir dimakan makhluk panggilan Jegel, Mori memanfaatkan kekuatan tongkatnya yang dapat membesar untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu satu persatu. Pertarungan mereka berlangsung seimbang. Saat Jegel mencapai kecepatan tertingginya, dia berhasil menekan Mori ke tanah. Namun, Mori membalikkan keadaan. Tongkatnya menekan perut Jegel dan memanjang, menciptakan dorongan angin dahsyat yang membuat Jegel kewalahan. Mori menghujaninya dengan pukulan. Pukulan terakhir membuat kekuatan Jegel melemah. Mori memanggil awan Kinton dan menyambar Jegel dengan petir berkali-kali. Melihat hal itu, Mujin menyadari bahwa Mori bukanlah pengguna Charyok, tetapi melainkan dewa itu sendiri. Setelah pertarungan, Mori menjelaskan keadaan dirinya pada Mira dan Dewi. Namun, ikat kepalanya tiba-tiba mengecil, membuatnya merasa kesakitan. Sementara itu, Jegel yang hampir mati menolak menyerah. Obsesi untuk mendapatkan kekuatan Mori membuat tubuh
tubuhnya berubah, menciptakan banyak tangan panjang untuk menyerangnya. Mori berusaha memanggil tongkat dan awan Kinton, tapi tidak ada yang merespon. Saat dia terdesak, Ilpio datang disusul Mira dan Dewi. Keempatnya menyatukan kekuatan dan bertarung bersama melawan Jegal yang kini seperti dewa gila. Akhirnya, Mori melancarkan serangan penutup dengan tendangan naga biru. Di saat bersamaan, Jason menggunakan tenaga terakhirnya untuk membekukan Jegal. Tendangan Mori menghancurkan tubuh Jegal hingga berkeping-keping. Tubuh Jegal mulai digerogoti, dan ketika Ilpio mencoba meraih tangannya, Jegal menolak untuk diselamatkan. Tubuhnya pun hancur menjadi serpihan cahaya. Cahaya itu berubah menjadi bola yang kemudian diserap oleh Ilpio. Tak lama, muncul seorang wanita bernama Kim Ung-yo. Dia merupakan salah satu anggota terkuat The Six. Karena tim Mori memenangkan turnamen, Ung-yo menawarkan untuk mengabulkan satu permintaan mereka. Tanpa sadar, Mori ingin mencari sang kakek. Namun, saat dia melihat kondisi teman-temannya, dia pun mempertimbangkan kembali keinginannya itu. Mira dan Dewi mendukung apapun keputusan Mori. Namun, Mori memilih untuk tidak egois. Dia meminta agar semua orang yang terluka dikembalikan seperti semula. Ung-yo pun memenuhi permintaan itu, lalu memberitahu bahwa kakek Mori masih hidup meski keadaannya sangat lemah. Ikat kepala Mori terlepas bersamaan dengan rasa lega di hatinya. Setelah 3 bulan tak sadarkan diri, Mori pun memulai perjalanan baru, yaitu untuk melepas segel ingatannya dan mencari kembali sang kakek.